Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Pada hormat Abang Indah, satu kelasku Pondok Pesantren Semakam Al-Bunda dan juga kepada Kepala Madrasah SMA Al-Quran dan juga juga kepada kedua orang tua saya dan teman-teman saya. Nah, dan terutama juga kepada Miss Alfi selaku pengampu pelajaran kimia. Nah, pelajaran kimia kali ini itu menjelaskan tentang ikatan kimia. Di sini ikatan sebelumnya di sini tuh ada ikatan kimia itu ada atom stabil dan juga atom tidak stabil. Dan yang kedua itu ada ikatan ionik dan juga ikatan konvalen. Nah, jadi atom stabil dan tidak stabil bahwa ada silikon dioksida yang merupakan gabungan dari atom-atom silikon dan oksigen yang bergabung dalam satu dengan yang lainnya sehingga pada akhirnya itu menjadi batu yang berukuran raksasa. Nah, unsur-unsur yang lain berada dalam keadaan bergabung dengan atom lain baik atom sama maupun sejenis. Nah, dalam ikatan kimia hanya gas mulia yang ada dalam keadaan bebas. Nah, atom-atom tidak stabil itu akan bergabung dengan atom lain membentuk ikatan kimia. Nah, hal itu juga sebagai penjelasan mengapa atom gas mulia itu tidak bergabung dengan atom lainnya. Dan ada juga ikatan ionik. Nah, ikatan ionik yang pertama itu ada terbentuknya ikatan ionik. Nah, terbentuknya ikatan ionik itu terjadi karena atom-atom tidak stabil bergabung melalui gaya tarik menarik antara ion positif dan juga ion negatif. Gaya tarik menarik elektrostatis. Nah, dan juga ada sifat senyawa ionik. Nah, sifat senyawa ionik itu yang pertama ada kristal yaitu keras tapi rapuh, dan yang kedua ada punya titik lebur dan titik didik yang tinggi, dan yang ketiga mudah larut di dalam air, dan yang keempat dalam keadaan cair dan larutan itu dapat menghantar arus listrik. Nah, yang pertama kristalnya itu keras tapi rapuh, yaitu apabila dipukul akan terjadi pergeseran antara posisi ion negatif maupun ion positif yang semulanya itu berselang-seling menjadi berhadapan langsung. Dan yang kedua itu mempunyai titik yang tadi itu berhadapan secara langsung mengakibatkan ion positif bertemu muka dengan ion positif dan terjadi tolak menolak. Yang kedua ada mempunyai titik lebur dan juga titik didih yang tinggi, yaitu senyawa ionik mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi. Oleh karena itu ikatan ionik relatif kuat dari gaya elektrostatik yang ditimbulkan antara ion positif dan juga ion negatif. Yang ketiga, mudah larut di dalam air, yaitu pada saat kristal senyawa ionik dimasukkan dalam air, nah molekul-molekul itu akan menyusup di antara ion positif dan juga ion negatif, sehingga gaya tarik elektrostatiknya itu tadi dari ion positif dan ion negatif akan melemah dan akhirnya terpecah. Dan dalam keadaan yang keempat, yang terakhir itu dalam keadaan cair dan larutan dapat menghantar arus listrik, yaitu dalam keadaan ini itu karena ion-ion bergerak secara bebas, akan tetapi dalam keadaan padat tidak menghantar listrik karena ion-ionnya tidak dapat bergerak. Oke, dan juga ada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu yang pertama ada terbentuknya ikatan kovalen koordinasi. Yang kedua itu yang ketiga senyawa kovalen polar dan non polar. Nah, yang pertama itu terbentuknya ikatan kovalen, yaitu terjadi apabila atom-atom tidak stabil itu tadi bergabung dengan menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama.
Yang kedua ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi itu digunakan bersama untuk berikatan berasal dari dua atom. Nah, dari dua atom itu tadi dan ada juga senyawa kovalen polar dan non polar. Nah, senyawa polar itu adalah senyawa yang punya kutub muatan listrik negatif dan juga positif. Nah, karena elektron itu tertarik mendekat ke dan juga senyawa non polar itu adalah karena elektron yang dapat tertarik mendekat ke atom tersebut. Dan juga ada sifat senyawa kovalen. Nah, sifat senyawa kovalen ini itu umumnya mempunyai titik didih dan titik lebur yang sangat rendah, dan juga dalam keadaan murni tidak mengantar arus listrik. Nah, dan juga tadi itu, dan yang ketiga, yang keempat, sifatnya itu dan juga dapat membentuk molekul raksasa. Oke, cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila kurang lebihnya.